Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya mau bicara khusus tentang Habib Bahar Smith ya. Satu ulama muda yang sangat potensial atau memiliki banyak hal dibanding ulama-ulama muda yang lainnya, yaitu Habib Bahar Smith ya. Tapi sebelumnya saya mau jualan bakso aci ya. Ini bakso aci produksi Mazaya Food Group, Pesantren Raja Wali Group ya. Ini bisa Anda nikmati, miliki lewat Shopee Food ya. Habib Bahar Smith waktu diwawancarai dalam podcast yang panjang oleh Refli Harun Channel, itu saya terkejut ya, karena dia waktu di penjara itu mengarang kitab dalam bahasa Arab. Itu sudah menjadi kemampuan menulis buku dalam bahasa Arab, itu menjadi atau membuat Habib Bahar Smith itu terdiferensiasikan dengan jutaan ulama atau ustadz yang lainnya. Jadi kemampuan tradisi intelektualisme dalam Islam menulis kitab dalam bahasa Arab itu warisan dari ulama-ulama kita di Indonesia di masa dulu, ulama-ulama klasik ya. Buya Hamka juga kalau menulis, mencatat itu dengan bahasa Arab ya, mencatat khususnya kalau sebagai wartawan itu mencari berita, kan selalu Buya Hamka itu membawa buku catatan dengan pulpennya, tapi dia menulis bukan dengan Arab, bukan dengan huruf Indonesia, tapi dengan huruf Rik'ah ya, mungkin Arab Melayu tapi tulisan Arab yang cepat itu. Habib Bahar itu mengingatkan saya pada satu sisi dengan Buya Hamka. Karena apa? Kemampuan menulisnya dan juga kemampuan untuk memproduksi karya-karya lisannya. Kita lihat lidah dari Habib Bahar itu bukan saja berapi, tapi dia tajam ya, menghantam tiang-tiang istana itu, full keberanian itu. Tapi beda dengan Buya Hamka yang lembut dan lebih memiliki sastra serta falsafah kehidupan yang kaya. Tetapi Habib Bahar adalah seorang muda, bukan Hamka di waktu senja. Jadi kita harus melihat dari sisi kemudaan Habib Bahar Smith, dan dia memiliki keberanian, dia memiliki ilmu pengetahuan, dia memiliki wawasan syariat Islam karena memang pendidikannya di sebuah lembaga pendidikan Islam dipanggil. Itu yang pertama. Yang kedua, Habib Bahar itu memiliki banyak hal yang tidak dimiliki oleh ustadz-ustadz lain ya. Yaitu tadi kemampuan menulis dalam bahasa Arab di dalam penjara itu luar biasa ya. Orang yang sudah bisa menulis buku itu menandakan itulah kemampuan puncak manusia, yaitu kemampuannya dalam menulis buku. Plus Habib Bahar dia menulis buku, istilah dia menulis kitab di dalam bahasa Arab. Saya tidak bisa mengikuti judulnya, lihat lagi di channel Refli Harun ya. Itulah Habib Bahar Smith yang baru saya kenali sisinya setelah melihat podcast Refli Harun, yaitu pengakuan dari Habib Bahar waktu dia di penjara. Dia menghasilkan sebuah kitab dalam bahasa Arab, sementara Hamka waktu di penjara selama 2 tahun 4 bulan menghasilkan kitab tafsir ya, dengan referensi tafsir klasik bahasa Arab yang kaya, tapi dia mencurahkan karya-karya intelektualnya dalam bahasa Indonesia dengan pertimbangan karena umat Islam Indonesia masih membutuhkan bimbingan rohani lewat tafsir dalam bahasa Indonesia, yaitu tafsir
Al-Azhar. Sementara berbeda dengan Habib Bahar, dia memiliki segmen khusus, yaitu para ustadz, para guru, para da'i yang harus melengkapi dirinya dengan referensi atau ya referensi berbahasa Arab, dan juga membiasakan diri dengan membaca buku-buku, kitab-kitab dalam bahasa Arab, dan bukan sebagaimana kebanyakan ustadz-ustadz yang instan katanya, 15 menit seperti Indomie itu digodok terus jadi bisa dinikmati, dan 15 menit belajar lalu menjadi dipanggil ustadz ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih lali aku, yang kedua itu loh, waktu dia itu istrinya yang membuat dia di penjara, istrinya digoda oleh supir taksi taksi online, dan dia marah, ada kecemburuan, ada ghirah ya, istri digoda, makanya dia aniaya itu supir, sehingga berujung pada laporan polisi dan dia masuk penjara karena dia menjaga, membela marwah Islam. Dan ini satu pendirian laki-laki yang sejati ya. Istri digoda, dia tidak memperlihatkan sikap masa bodoh, tapi dia memperlihatkan inilah Islam yang harus melindungi wanita, dan itu jarang dilakukan oleh laki-laki. Justru laki-laki yang lemah itu sering kontak dengan wanita yang bukan mahramnya dan berzina dengan wanita-wanita itu. Sementara Habib Rizik itu menghajar taksi driver online yang menggoda istrinya, yang katanya istrinya sekarang sudah almarhum karena setelah kejadian itu istrinya itu meninggal ya. Jadi ada ghirah, kecemburuan terhadap Islam, dan itu ditampakkan dalam ceramah-ceramahnya. Dan kemudian yang ketiga, dia ingin bergerak berdakwah di bawah komando Dr. Habib Muhammad Rizik Syihab, dan dia sangat menghormati dan memuliakan Habib Rizik Syihab, tahu posisi dia dan tahu siapa sebenarnya Habib Rizik Syihab. Lidah-lidah yang penuh dengan kekufuran yang kita lihat, kita baca di medsos, yang merendah-rendahkan Habib Rizik Syihab itu menunjukkan betapa rendahnya orang yang merendahkan Habib Rizik Syihab. Sebaliknya Habib Bahar Smith itu begitu keluar dia di penjara, dia menyatakan niat ingin mengunjungi, membesuk Habib Rizik Syihab yang di penjara di bawah tanah. Menurut perspektif Babe Hasan Haikal, di bawah tanah 9 bulan tidak pernah melihat matahari. Itulah Habib Rizik Syihab yang ingin dijenguk oleh Habib Bahar Smith. 9 bulan di penjara di bawah tanah tanpa melihat dan menghisap cahaya matahari. Itulah Habib Rizik Syihab. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, youtuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.